ada diklasifikasikan, misalnya kalau bahan baku termasuk tetap, kalau mesin termasuk variabel. Jadi seperti itu, dia sudah mengklasifikasikan secara langsung. Kemudian ada namanya diagram serek. Kalau diagram serek ini contohnya pada halaman 38. Pada halaman 3.8 itu kita dapat membuat berupa diagram dengan menarik garis lurus. Dengan menarik garis lurus, kita dapat menentukan yang mana biaya variabel, yang mana biaya tetap. Ada di halaman 38 kalau ingin lihat contohnya. Yang bawah. Nah, biasanya kalau diagram serek itu hubungannya antara biaya dengan volume. Biaya dengan volume. Nah, dari sini kan kita ada titik-titik. Nah, kalau kita menarik garis lurus, kemudian garis itu menyinggung pada biaya, pada cost, pada menu cost, pada menu biaya. Nah, itu yang dikatakan dengan biaya tetap. Jadi yang dikatakan biaya tetap adalah biaya yang menyinggung pada menu, pada garis biaya. Di sini terdapat langkah-langkahnya. Kalau di sini, kalau kita ingin ikuti, yang pertama memplot data pada diagram dengan data biaya pada garis Y, kemudian pada sumbu horizontal X itu merupakan penggunaan atau volume mesin. Kemudian kita menarik garis trend. Dari sini kita menarik garis secara garis lurus dan menyinggung di titik biaya. Nah, itu yang merupakan biaya tetap. Kalau kita ingin mencari biaya variabel, tinggal kita mengurangi saja biaya tetap dikurangi dengan total biaya. Itulah biaya variabel. Jadi biaya variabel itu dapat diperoleh melalui biaya total dikurangi dengan biaya tetap. Dari mana angka 763 juta ini diperoleh dari halaman 38. Ada cost sebelah kanan sini. Ya, cost tetap dikurangi dengan cost total dikurangi dengan cost tetap. Itu merupakan nanti biaya variabel. Ya, biaya variabelnya sebesar 283, itu contohnya. Nah, kalau kita ingin melihat biaya variabel per unit, tinggal dibagi dengan total volume mesin atau total volume jam mesin yang digunakan. Maka kita akan memperoleh berapa sih variabelnya, biaya variabel dari per unitnya. Kemudian kalau kita ingin membentuk sebuah persamaan, kita dapat membuat Y sama dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel per dikali X. Ya, ditambah biaya variabel X. Karena X itu kan merupakan dari satuan variabelnya. Jadi kita telah memperoleh cost per variabel per unitnya. Kemudian tinggal kita tambahkan X di belakangnya. Dari sini kita dapat menguji juga. Kalau misalnya total biayanya kan sebanyak 763.600.000. Nah, kalau kita ingin mencari ini, kita dapat mencarinya dengan cara 480.000 ditambah dengan 716,16 dikali dengan 3
Ya, dikali dengan itu pasti akan ketemu, ya, pasti akan ketemu hasil yang total biayanya. Ya. Pasti nanti kita akan memperoleh hasil itu. Kemudian untuk metode tinggi rendah. Kalau metode tinggi rendah ini kita dapat menggunakan rumus untuk cost variabel pada halaman 3.10. Cost variabel sama dengan cost tinggi dikurangi cost rendah dibagi dengan output tinggi dikurangi dengan output rendah. Itu merupakan biaya variabel. Ya. Jadi biasanya ada yang namanya di suatu soal itu diketahui titik tinggi pada 45.000 jam mesin dengan cost 72 juta atau 45.2. Nah ini kan sudah ada titik tinggi berapa, titik rendah berapa. Kemudian kita dapat menentukan cost variabel. Cost variabel per jamnya berapa, cost tetapnya berapa, dengan menggunakan rumus yang ada. Nah, dari sini kita kemudian akan melihat biaya aktual dan biaya normal. Nah, untuk biaya aktual itu sendiri merupakan biaya yang dicatat ketika cost tersebut terjadi. Jadi untuk biaya aktual itu merupakan biaya yang kita keluarkan pada saat itu juga, atau biaya yang kita keluarkan pada saat melakukan transaksi biaya. Itu namanya biaya aktual. Sedangkan biaya normal itu merupakan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang dicatat sebesar biaya aktual untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung itu kan kita membayar secara langsung. Nah itu dicatat sebagai biaya aktual pada biaya normal. Pada biaya normal, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu dicatat sebagai biaya aktual. Dan sedangkan overhead pabrik dicatat sebagai penggunaan input aktual. Kalau biaya bahan baku dan tenaga kerja itu merupakan biaya aktual. Kalau biaya overhead itu merupakan input aktual. Jadi untuk pada biaya normal, biaya overhead itu diperoleh melalui penggunaan input aktual dikali dengan tarif overhead. Maksudnya di sini inputnya itu berapa jam sih kita menggunakan misalnya mesin, kemudian dikalikan dengan tarif overhead. Kita memberikan tarif per jamnya berapa. Nah itu yang dimasukkan dalam biaya normal. Nah, di sini ada contoh untuk biaya normal. Contoh untuk biaya normal itu contohnya adalah depresiasi gedung pabrik yang diakui setiap akhir bulan. Itu contohnya. Atau bisa juga
depresiasi mesin mungkin, kemudian ya depresiasi itu ya depresiasi itu maksudnya jadi apa ya? Penurunan ya. Depresiasi itu artinya penurunan. Nah, kemudian di sistem biaya ini ada juga dikenal dengan sistem biaya dengan metode tarif yang telah ditetapkan di awal periode atau predetermined overhead rate. Pada halaman 313, maksudnya di sini adalah biaya yang paling fleksibel biasanya diterapkan dalam biaya overhead. Itu mencakup biaya normal dan biaya aktual. Itu merupakan biaya gabungan dari biaya aktual dan biaya normal. Itu biasanya yang digunakan dalam mencatat biaya overhead. Ya, mungkin dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk predetermined itu artinya adalah metode dengan menggunakan biaya yang telah ditentukan di awal. Metode dengan menggunakan tarif yang telah ditetapkan di awal periode. Nah, untuk kegiatan belajar 2, yaitu penentuan tarif overhead departemen tunggal. Ini hanya untuk departemen tunggal. Kita akan membahas mengenai departemen tunggal. Tapi ada kaitannya juga dengan multi departemen. Jadi banyak departemen. Jadi tadi pada sistem cost atau sistem biaya, pada sistem biaya normal, biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dicatat sesuai dengan jumlah aktual yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan overhead pabrik dicatat sebesar tarif yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, sekarang untuk tarif pada awal periode dan akhir periode, jadi tarif pada awal periode itu merupakan